What's up movie lovers, what's up with cinema. Kembali lagi bersama gue, Ibra dari Sinematografi UI, yang mana gue bakal bahas berita film terbaru dari dunia perfilman. Setelah di episode pertama kemarin kita udah bahas tentang Guardians of the Galaxy, sekarang gue mau bahas tentang film yang baru aja rilis nih dari universe sebelah, yaitu DC Universe, yaitu film The Flash. Film The Flash rilis tanggal 14 Juni tahun 2023, yang mana film ini yang seharusnya tayang di tahun 2018, tapi sayangnya film ini ditunda penayangannya karena aktornya Ezra Miller ini bermasalah. Tapi tenang aja, film ini sekarang udah rilis di bioskop seluruh dunia. Nah, film The Flash ini apa sih? Film The Flash itu adalah salah satu film dari DC Extended Universe, yang mana film ini digadang-gadang sebagai rebootnya atau kembalinya DC Universe. Sehingga film The Flash ini banyak ditunggu oleh penggemar DC Universe. Nah, untuk sinopsisnya sendiri, DC Universe ini kurang lebih adalah ada seorang pemuda namanya Baron Allen. Dia mempunyai kekuatan super ketika dia disambar oleh petir, sehingga ketika dia udah disambar oleh petir tersebut, dia bisa mempunyai kekuatan super yang namanya Speed Force, yang mana dia itu bisa berlari dengan cepat dan melintasi ruang dan waktu. Nah, ini adalah menjadi daya tarik The Flash sendiri. The Flash sendiri ini diadaptasi dari komik yang sama dari DC Universe pada tahun 1970-an. Lalu, setelah dia mendapatkan kekuatannya, dia ingin kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya yang dibunuh oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ayahnya dituduh membunuh ibunya sendiri. Baron Allen berusaha untuk membuktikan bahwa ayahnya tidak tidak membunuh ibunya, dan dia kembali ke masa lalu. Namun ketika ingin ke masa lalu, dia dihadang oleh Bruce Wayne, salah satu Batman di film The Flash, untuk tidak kembali ke masa lalu agar lini masa kehidupan dan semesta tidak berubah. Ketika dia merubah satu lini masa kehidupan di masa lalu, maka dia akan merubah seluruh lini masa dan kehidupan semesta di masa depan. Walaupun hanya satu yang diubahnya di masa lalu, tapi bakal mengubah banyak hal di masa depan. Tapi dia tetap nekat walaupun telah diperingatkan seperti itu. Ketika dia udah kembali ke masa lalu, dia bertemu dengan peristiwa pembunuhan ibunya itu, sehingga dia berhasil menyelamatkan ibunya. Namun benar apa yang dikatakan Bruce Wayne, bahwa dia terlempar ke semesta lain ketika Baron Allen sudah dewasa, tapi belum punya kekuatan super ini. Baron Allen yang masih muda itu kaget melihat dirinya yang lain. Nah, di situ masalah mulai bermunculan. General Zod, yang mana dia adalah musuh bebuyutan Superman, datang ke universe itu yang di masa lalu, yang seharusnya Superman menghadang General Zod tapi tidak datang. Nah, ini adalah salah satu distorsi semesta yang terjadi karena apa yang dilakukan oleh Baron Allen atau The Flash itu. Mulai dari situ banyak bermunculan masalah, sehingga The Flash dan Baron Allen yang muda itu harus berusaha menyelamatkan universe-nya. Namun dia tidak bisa sendiri untuk menghadang General Zod dan musuh-musuhnya itu. Dia membutuhkan bantuan dari Kryptonian dan Batman. Batman yang sudah pensiun tapi dengan beda versi. Oh iya, movie lovers, pada film The Flash kali ini ada kemunculan Batman yang mana kita bisa lihat dari trailernya. Yang pertama itu Ben Affleck, yang mana dia muncul di awal film untuk membantu The Flash menyerang musuh. Yang kedua itu namanya Michael Keaton, yang mana ini cukup banyak membantu dan terlihat banyak di trailernya, sehingga The Flash itu akan bisa kuat menghadapi General Zod dan musuh-musuhnya itu. Nah, mungkin dari sinopsisnya sekian. Cuma saja di sini gue bakal kasih tahu beberapa karakter utama yang ada dalam film ini. Pertama, tentunya The Flash. Dia punya kekuatan super, Speed Force, yang bisa melintasi ruang dan waktu sehingga bisa ke masa lalu juga. Terus yang kedua, Batman itu sendiri yang tadi gue udah ceritain. Terus yang ketiga, itu ada Supergirl, yang mana ini kayak
jelmaan Superman tapi versi perempuan di DC Universe gitu. Iya, movie lovers, tahu nggak sih kalau DC Universe itu ganti loh para pendinginya jadi James Gunn dan Peter Safran. Yang mana melalui film The Flash ini adalah sebagai penanda kalau DC Universe itu ngulang dari awal sehingga membuka lembaran baru menjadi DCU karena dianggap DC sebelumnya itu kurang sukses. Nah, sekian dari gue. Jika ada kritik dan saran, tolong kirimin aja ya di kolom komentar dan jangan lupa share konten ini ke seluruh kerabat kalian. Nonton The Flash dan sampai jumpa di konten WhatsApp di Cinema selanjutnya. Dadah.